Halo semuanya. Hehehe. Enaknya apa ya? Friend aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like him too, he my man, he my boo, he my type, he's so cute. I want him and I want him too. I like him too, he my man. Hello friend. Di sini saya akan men-share ilmu yang sementara ada di otak saya tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer, friend? Jaringan berasal dari kata jaring yang dapat diartikan saling terkait atau saling terhubung. Jadi, jaringan komputer sendiri adalah sekumpulan komputer atau beberapa komputer yang saling terhubung melalui kabel atau non-kabel. Oke, selanjutnya next. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Itu adalah gambar dari jaringan komputer topologi bus. Oke, next. Nanti saja jelaskannya ya. Buat apa sih jaringan komputer? Buat apa sih ada jaringan komputer? Kalau nggak ada jaringan komputer, lo nggak bisa. Satu, nggak bisa sharing data. Sharing data ini jadi lebih mempermudah kita untuk saling bertukar data. Kemudian, untuk meningkatkan pekerjaan. Dengan adanya jaringan komputer, manusia jadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, untuk media komunikasi. Dengan adanya jaringan komputer, lo bisa gait cewek lebih mudah. Iya, bercanda. Lo bisa ya bertukar komunikasi dengan saudara, klien kerja, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, lebih ekonomis. Dengan adanya jaringan komputer ini, saudara lo atau teman lo dari jauh bisa saling berkabar tanpa harus bertemu face to face. Oke, siap bos. Oke friend, selanjutnya next. Cara kerja dari jaringan komputer. Yang pertama, ada jaringan client server. Di sini server sebagai penyedia informasi dan klien penerima informasi. Cara kerjanya adalah klien mencari informasi atau data yang dibutuhkan, kemudian server akan menyediakan layanan yang dibutuhkan atau yang ingin didapat oleh klien. Klien server ini diolah atau bisa diotak-atik melalui software atau apapun itu. Karena yang komputer server juga bisa menjadi klien atau sebaliknya. Kemudian ada jaringan peer-to-peer. Di peer-to-peer ini kita setara, sama, nggak seperti klien server. Ada server, ada klien. Di sini semua menjadi sama, bisa menjadi klien server, bisa menerima, bisa sebagai penyedia atau penerima. Cara kerjanya di jaringan peer-to-peer, setiap komputer dapat membuka akun user dari berbagai sumber. Intinya, kita tidak ada gap antara kita sebagai server atau kita sebagai klien. Sehingga di peer-to-peer ini, server sekaligus bersikap sebagai workstation, jadi selaras sama. Oke, next. Jenis-jenis jaringan komputer. Kebanyakan yang kalian ketahui jenis jaringan komputer itu ada 3. Tapi di sini saya tambahin ada satu lagi, yaitu yang pertama ada PAN. PAN atau Personal Area Network, jaraknya sekitar 4-10 meter. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat lain, friend. Jadi, nggak melulu tentang komputer ke komputer, tapi perangkat lain seperti bisa komputer dengan HP, mouse dengan komputer, atau lain sebagainya. Penghubung dari jaringan PAN, pertama ada Bluetooth, ada wireless,
ada gelombang radio, dan lain sebagainya, friend. Perangkat yang dapat dihubungkan pada jaringan PAN yang pertama, setahu saya bisa telepon, televisi, komputer atau laptop, internet, AC, printer, dan lain-lain sebagainya. Apa sih kegunaan PAN? Kok ada PAN? Ya sama seperti perangkat lain, menghubungkan perangkat-perangkat komputer sebagai media komunikasi, transfer data, dan lain sebagainya. Kemudian ada LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer dengan cakupan jaringan yang wilayahnya kecil di area satu gedung, satu kampus, satu kantor, satu tambah satu, enggak, satu sekolahan. Intinya dalam satu lingkup ruangan. Karakteristik LAN adalah mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi karena bisa buat sendiri lah LAN. So easy, man. Oh, nggak boleh sambung. Wah. Alat untuk membangun jaringan LAN yang pertama ada router, switch, Ethernet card, Ethernet kabel, modem, peralatan, crimping tool, LAN tester, gunting, dan lain-lain sebagainya. Di LAN sendiri, kita sering melihat seperti di saat kita praktek di lab komputer atau sebagainya. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer dan data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Karena MAN sendiri adalah gabungan dari beberapa LAN. Karakteristik dari MAN, cakupan wilayahnya lebih luas dari LAN, sekitar 5-50 km. Sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Kemudian, MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Kemudian, MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Yang terakhir, hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Jadi, MAN sendiri adalah jaringan yang biasanya digunakan pada bank, mall, sekolah, pabrik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada WAN. Ini bukan WAN pemain Mobile Legends ya. WAN, bukan. Ini adalah Wide Area Network. WAN cakupannya lebih besar dari LAN dan MAN. Bisa disamakan WAN seperti internet loh. Karena WAN cakupannya bisa antar negara, antar kota, antara aku dan dia. Aduh, jauh sekali. Kita langsung fokus saja ke pembahasan karakteristik dari WAN. Yang pertama, WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Kedua, WAN cakupannya sangat luas, melebihi LAN, MAN, dan PAN. Ketiga, koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan atau luas. Yang ketiga, WAN dapat melakukan pertukaran paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang terakhir, WAN bekerja pada layar fisik dan pada layar data link dari layar Open System Interconnection atau OSI. Perangkat hardware WAN yang pertama ada router, yang kedua ada CSU, yaitu Channel Service Unit, atau DSU, Data Service Unit. Yang ketiga ada modem, yang keempat ada Communication Server. Apa sih fungsi dari WAN? WAN yang pertama untuk menghubungkan jaringan LAN dan jaringan MAN menjadi satu jaringan. Yang kedua, untuk membantu mempercepat proses berbagi data atau sharing file. Yang ketiga, untuk mempercepat sekaligus mempermudah arus komunikasi dan informasi. Yang keempat, menghemat biaya operasional. Dan yang terakhir, untuk mencegah terjadinya miskomunikasi. Oke, selanjutnya, komponen jaringan komputer. Yang pertama, server. Server seperti yang tadi saya katakan, server adalah sebagai penyedia layanan atau informasi. Dia yang mengatur komputer-komputer workstation atau klien. Yang kedua, ada klien. Di sini berfungsi sebagai penerima layanan. Kemudian ada kabel UTP dan konektor RJ45. Kabel UTP digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan. Kabel UTP ada dua, ada stretch dan cross. Kabel UTP
yang digunakan untuk outer adalah kabel STP. Dan kemudian ada konektor EJ45 yang digunakan untuk membuat kabel UTP. Kemudian ada hub bukan langsung di hub makan, ya bukan ya. Ini adalah komponen hardware hub. Hub digunakan untuk mengalokasikan jalur komunikasi pada suatu jaringan dengan cara membroadcast langsung semua komputer klien. Ya, kemudian ada switch. Switch juga sama seperti hub tapi lebih baik dari hub. Kemudian ada router. Router berfungsi untuk menghindari terjadinya broadcast collision yang sering terjadi pada hub. Dan router ini menggunakan TCP/IP untuk saling mengirimkan data. Jadi saat kita menggunakan router, kita ingin mengirim data dari komputer satu, kita langsung hanya mengirimkan ke komputer satu itu aja, tidak membroadcast ke semua komputer klien, nggak seperti hub. Seperti kalau kita menggunakan hub, kita misal memiliki komputer A, B, C, kita ingin mengirimkan ke komputer B, komputer A dan C juga tahu kita mengirim apa ke komputer B. Tapi jika kita menggunakan router, kita mengirimkan ke B, hanya B yang kita bisa kirimkan, karena kita hanya ingin mengirim yang B, yang lain enggak. Gitulah secara simpelnya. Kemudian ada repeater. Repeater berfungsi untuk menguatkan sinyal, enggak menguatkan hubungan ya, beda. Kemudian ada gateway. Gateway adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda kelas. Misal kelas A dengan kelas B atau kelas C, ya itu adalah fungsi dari gateway. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan atau kurang mudeng dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung komen saja di bawah. Oke friend, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks all.